Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi di channel Selviani. Hari ini aku membacakan jawaban yang bertema kurikulum baca 1. Yuk disimak. Aku akan menjawab pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yuk disimak. Apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Apa ya? Tanda panah itu untuk memberi keterangan bahwa setelah mempelajari modul tersebut, masih ada modul lanjutannya yang lainnya. Begitu. Itulah arti tanda panah. Apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal yang terdapat pada kurikulum Bimba itu artinya persyaratan. Jadi kalau misalnya si anak ini sudahkah memenuhi kriteria dari persyaratan tersebut, jadi kita harus mengetesnya apakah sudah bisa atau sudah benar-benar mengerti modul tersebut. Jadi kalau muridnya belum bisa banget atau belum lancar di modul sebelumnya, jadi kita tidak boleh ke modul selanjutnya karena persyaratannya belum terpenuhi. Apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru itu artinya hati-hati atau waspada. Waspada itu apa sih? Waspada ini berarti kita harus mengulang lagi atau meyakinkan kembali muridnya apakah dia benar-benar bisa melanjutkan ke materi selanjutnya atau masih belum. Jadi harus benar-benar meyakinkan materi-materi sebelumnya. Dan jika masih belum yakin atau belum terpenuhi juga, ya berarti harus mematangkan materi yang dikasih. Jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Oke, aku akan menjelaskan cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yuk, kita lihat bagannya. Nah, ini ada bagannya ya. Nih cara bacanya. Misalnya ada 4 HVK, ada tanda panah. Nah, tanda panah itu tujuannya untuk kemana sih abis 4 HVK? Nah, tujuannya berarti ke 4 HVS sama D4 HVK. Kenapa dia langsung? Karena dia tidak ada garis tebalnya. Kalau ada garis tebalnya berarti itu ada persyaratan. Lanjut, nah kita habis 4 HVS sama D4 HVK, kita mau ke arah mana nih? Kita mau ke D4 HVS misalnya. Tapi ada garis tebal tuh, ada persyaratan. Aduh, gimana nih anaknya? Kita tes lagi nih anaknya, apakah sudah benar-benar bisa 4 HVS sama D4 HVK. Kalau udah bisa baru kita ke D4 HVS, berarti persyaratannya sudah terpenuhi dan tujuannya tercapai. Terus kita mau ke B1B nih. Tapi ada tanda seru. Aduh, gimana nih berarti? Itu berarti kita mesti hati-hati lagi. Kita harus mengecek modul-modul. Kita harus mengecek modul-modul sebelumnya. Berarti kalau mau ke B1B kita harus cek dulu apakah dia udah benar-benar D4 HVS-nya, HVJLNTRC-nya, sama B1A-nya. Jadi seperti itu ya cara bacanya. Oke, kita next lagi. Apa syarat HSAIUEO? Nah, di sini ada bagannya. HSHIUEO syaratnya itu HVAIUEO, yaitu huruf verbal AIUEO. Apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A itu D4 HVK, HSAIUEO, dan HVBDG KMPSY. Semuanya itu harus dipenuhi. Apa syarat modul B1B? Syarat modul B1B itu D4 HVS, HVJLNTRC, dan B1A. Dan itu juga harus terpenuhi. Apa syarat D4 HVS? Syarat D4 HVS itu 4 HVS sama D4 HVK. Keduanya juga harus terpenuhi ya.
Apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Setelah 4 HVK berarti ke 4 HVS dan D4 HVK. Mereka tanpa persyaratan karena tidak ada tanda garis tebal. Apa tahap selanjutnya setelah B1A, yaitu B1B? Tapi harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Apa tahap selanjutnya setelah B1E, yaitu B1F dan B4? Apa tahap selanjutnya setelah B4, yaitu B5? Oke, sekian dulu video hari ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah!